Halo, salam bahagia semuanya. Apa kabar untuk sahabat kebahagiaan di hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, rezekinya banyak, dan yang terpenting adalah sehat selalu. Sahabat kebahagiaan, untuk minggu ini kita akan cek bagaimana sih aura jiwa kamu. Apakah ada hal-hal yang mempengaruhi kondisi emosional kamu, atau ada hal yang lain yang bisa merubah hidup kamu menjadi lebih indah lagi? Kita akan cek bersama-sama. Dan sebelum ke pembacaan, jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Yang baru bergabung atau mungkin juga baru menemukan channel YouTube-nya Kevin mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu bisa memberikan energi positif untuk kita semua. Oke. Kevin ingatkan ini adalah bacaan general. Kevin ingatkan ini adalah bacaan general, yaitu energi banyak orang terkadang bisa resonate dengan kamu, terkadang tidak sama sekali. Bisa tertukar antara energi kamu, energi dia, atau justru energi orang lain. Dan selalu ciptakan positive vibe dimanapun kalian berada, dimulai dengan berkomentar positif. Ambil positifnya, buang sisi negatifnya. Karena Kevin yakin dan percaya bahwa sahabat kebahagiaan adalah orang-orang yang bijaksana, yang bisa menelaah lagi untuk pembacaan kita kali ini. Oke. Kita akan cek untuk energi aura dari sahabat kebahagiaan. Dan hal apa yang akan terlihat untuk kamu di minggu ini. Kita akan cek. Ini adalah energi kamu yang terhubung kepada pancaran aura kamu. Ketujuh cakra yang ada di dalam diri kamu. Seperti apa energinya, kita akan cek bersama-sama. Oke, ini adalah energi dari sahabat kebahagiaan yang terhubung kepada ketujuh cakra di dalam tubuh kamu. Oke, kita akan cek untuk kartu yang pertama. Untuk energi yang pertama, sahabat kebahagiaan, kartunya cukup positif nih, tentang sebuah kesadaran. Kalau berkaitan dari kesadaran muncul di minggu ini, tentunya sahabat kebahagiaan sudah bisa menerima diri kamu apa adanya. Kamu sudah berdamai dengan keadaan, kamu sudah berdamai dengan diri sendiri, kamu sudah berdamai dengan segala sesuatunya. Hingga membuat sahabat kebahagiaan ini minggu ini akan jauh lebih nyaman lagi, terutama dalam segi pikiran. Mental kamu terpelihara. Hal-hal yang berkaitan dari energi eksternal atau orang lain ini tidak akan mengganggu sahabat kebahagiaan. Termasuk ketika kamu menjalin sebuah hubungan dengan seseorang, kamu tidak terlalu ke-distract dengan energi-energi yang tak perlu. Karena kamu sadar bahwa diriku adalah sesuatu hal yang memang perlu aku jaga. Aku memang sangat mencintai diriku sendiri dan aku penuh dengan kesadaran. Sehingga apapun yang aku lakukan ini adalah hal yang positif, hal yang baik. Bentuk kedewasaan sahabat kebahagiaan mulai muncul di minggu-minggu ini, yang membuat kamu itu gak akan pernah terpengaruh kepada hal-hal yang mungkin bisa mencelakai kamu atau merugikan diri kamu. Karena semesta memang sudah menjamin untuk sahabat kebahagiaan bisa menempatkan diri kamu ke circle yang jauh lebih baik lagi. Karena ada sebuah kesadaran dan energinya di sini adalah warnanya adalah putih ya sahabat kebahagiaan. Ini di dalam buku panduan masuk ke warna putih. Warna putih ini indikasi sesuatu hal yang sifatnya adalah damai. Sesuatu hal yang sifatnya adalah penuh dengan energi-energi yang positif. Seakan-akan sahabat kebahagiaan menemukan sebuah lembaran baru. Ternyata untuk mencintai diri sendiri, untuk lebih fokus pada diri sendiri, itu adalah sebuah kedamaian yang sangat dirindukan. Dan banyak sekali energi-energi spiritual mungkin muncul di beranda sahabat kebahagiaan. Entah mungkin kamu lihat TikTok, lihat Instagram, lihat sosial media apapun, ini berkaitan dengan pengembangan spiritual.
Bukan sebuah kebetulan jika satu bagian di sosial media banyak hal-hal yang menunjukkan hal itu, entah itu dari segi motivasi di dalam jiwa, afirmasi, dan lain sebagainya. Jangan di skip saat kebahagiaan, tapi coba untuk dipelajari, coba untuk diresapi. Karena ini bisa membuat saat kebahagiaan memiliki sebuah kesadaran dan juga pencerahan di dalam hidup. Karena memang kamu adalah orang-orang yang terpilih. Kamu adalah orang yang dipilih oleh semesta untuk bisa merubah hidup kamu menjadi yang lebih baik lagi. Jika kamu adalah tipe orang yang sangat peka sekali, terutama terhadap lingkungan, terutama dari pergerakan semesta untuk diri kamu, mungkin kamu akan memiliki sebuah bakat khusus. Dan jika kamu memiliki sebuah bakat khusus secara spiritual, kembangkan saja saat kebahagiaan. Itu mungkin bagian dari anugerah yang semesta berikan kepada kamu untuk bisa membantu sesama. Karena di sini Kevin lihat ya, banyak hal-hal yang positif, inspirasi, hal yang positif, ide baru, kreativitas ini muncul di minggu-minggu ini. Oke, positif ya energinya. Lalu untuk energi yang selanjutnya, sahabat kebahagiaan, kartunya di sini berwarna hitam dan tentang sebuah perlindungan. Aku dilindungi, aku diberkati. Mungkin ini adalah sebuah kata kunci di dalam afirmasi kamu. Semesta memang melindungi kamu, karena kamu adalah orang yang terpilih. Kamu bukan sembarangan orang. Kamu memiliki empati yang tinggi. Sehingga kalau misalkan ada orang yang benar-benar menyakiti kamu atau mencoba untuk mengganggu kamu, mereka akan menanggung karma dan akibatnya. Ketika kita sudah memperlakukan diri kita sebaik mungkin, kita berbuat baik, kita memberikan karma baik untuk diri kita dan orang lain, pasti kita juga akan dilindungi oleh semesta. Ini berkat dari kebaikan kita. Dan di sini Kevin melihat pancaran aura saat kebahagiaan ini memunculkan energi perlindungan di dalam diri. Kamu tidak akan mudah sakit. Kamu penuh percaya diri. Karena warna hitam itu identik dengan rasa percaya diri. Dan rasa percaya diri inilah yang akan membangkitkan aura saat kebahagiaan. Kamu memiliki ciri khas yang berbeda dari kebanyakan orang. Makanya ketika kamu berada di sebuah circle yang tepat, mereka itu akan tertujunya itu kepada kamu. Karena kamu adalah orang yang benar-benar unik. Dan untuk saat kebahagiaan jangan pernah mengatakan bahwa diriku aneh, diriku itu berbeda dengan yang lain. Tapi selalu ucapkan bahwa aku adalah orang yang unik. Aku adalah orang yang menarik. Maka kamu akan menjadi pusat perhatian, di mana kehadiran kamu memang ditunggu. Dan banyak di antara sahabat kebahagiaan mengalami hal yang cukup unik juga. Yang Kevin lihat di sini, ketika kamu mungkin lagi belanja sesuatu atau lagi jajan sesuatu, dan kamu beli barang di warung atau di tempat makan yang tadinya itu sepi, pas kamu datang tiba-tiba rame, tiba-tiba banyak pembeli, dan setelah itu banyak yang antri. Ini mengindikasi bahwa aura kamu ini memang membuat sekelilingnya ini menjadi positif. Karena Kevin melihat ya, kedatangan kamu ini bisa menjadikan sebuah berkah untuk siapa saja, terutama dalam ranah dagang. Karena Kevin melihat ya, hal-hal yang positif ini datangnya dari seseorang yang merasa beruntung ketika kamu hadir. Mungkin ini adalah berkah tersendiri ya saat kebahagiaan. Terkadang tuh berkah itu bisa datang dari siapapun, termasuk dari diri kita, bisa memberikan berkah kepada orang lain. Ini adalah pancaran aura sahabat kebahagiaan yang memiliki keindahan. Positif sih sahabat kebahagiaan, dan mudah-mudahan ini tetap terjaga ya, tetap terjaga dan tetap stabil. Lalu untuk energi yang selanjutnya, oke, kartunya adalah intuisi. Intuisi di sini warnanya adalah ungu dan letak cakranya ada di cakra ajna atau di mata ketiga. Kayaknya dari kemarin kartu ini muncul dan ini muncul kembali. Memang benar ya, kalau seseorang yang memiliki ajna yang kuat, ini adalah orang-orang yang terpilih. Karena kamu bisa melihat dari sudut pandang yang lebih jauh lagi. Ada beberapa teori tentang intuisi.
Intuisi itu memang datangnya dari diri kita sendiri, yang berkaitan dari pemahaman-pemahaman yang mungkin tidak bisa dijelaskan secara logika. Yang datangnya ini memang dari keilahian. Yang datangnya itu memang mungkin ada orang yang mengatakan intuisi itu datangnya dari Tuhan yang disampaikan kepada kita. Kalau kita ngikutin intuisi kita, maka kita akan menjadi orang yang benar atau orang yang tidak akan tersesat. Ngikutin intuisi. Dan intuisi sendiri, ini beberapa budaya mengatakan bahwa sebenarnya ini adalah bagian dari soul kita atau jiwa kita yang memang sudah mengalami atau melihat sebuah peristiwa di masa depan dan kemudian menyampaikan kepada diri kita yang saat ini. Makanya kenapa saat kebagian bisa mendapatkan firasat yang tepat. Kamu bisa merasakan hal-hal yang jauh di luar sana. Jika saat kebagian memang merasakan hal ini, maka kembangkan dengan cara meditasi fokus ke ajna. Maka kamu bisa merasakan hal-hal yang luar biasa di dalam hidup kamu. Karena Kevin melihat sebagian di antara saat kebagian yang nonton channel YouTube-nya Kevin, ini kamu memiliki kemampuan-kemampuan itu. Dan ini adalah hal yang luar biasa sekali. Kembangkan terus ajna kalian atau cakra mata ketiga kalian dengan cara mencoba untuk fokus. Fokusnya itu minimal fokus sama diri sendiri. Misalkan setiap bangun tidur, kamu coba merefleksikan diri. Aku ketika bangun tidur untuk hari ini aku akan mandi pukul sekian dan sekian. Nanti aku akan sarapan dan kemudian aku akan bekerja. Aku akan menemui orang ini dan dia mengatakan hal ini dan pekerjaanku seperti ini, seperti ini. Seperti memberikan sebuah gambaran di dalam otak kamu. Dan setelah itu coba seharian saat bagian lihat apakah gambaran dari apa yang kamu gambarkan di pagi hari ini terjadi atau tidak. Kalau benar-benar terjadi, artinya memang saat bagian sudah terkoneksi pada intuisi. Ini Kevin latihan hal semacam ini dari dulu. Setiap pagi ini Kevin membayangkan dan memvisualisasikan apa yang akan terjadi untuk hari ini untuk diriku. Dan kebetulan memang sama yang terjadi. Ini mungkin hampir sama dengan terapan afirmasi. Tapi kita harus menguatkan tentang keyakinan kita dan yang terjadi ini seperti ini dan semuanya itu baik. Ini untuk melatih intuisi secara sederhana. Dan intuisi itu juga bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita, terutama dalam ranah bisnis ya, saat kebagian. Jika kamu ingin berbisnis dengan seseorang atau apa, kamu gunakan intuisi kamu. Apakah ini adalah bisnis yang tepat? Apakah aku bertemu dengan klienku, dengan orang yang ini, apakah itu adalah orang yang tepat atau tidak? Kalau intuisi kamu mengatakan tidak tepat, maka jangan memaksakan. Jangan memaksakan. Terkadang intuisi ini bisa menjadi sebuah penyelamat untuk diri kita. Kalau kita dekat pada diri kita sendiri, kita berkesadaran, maka intuisi itu akan semakin tajam saat bagian. Kartu pertama adalah tentang sebuah kesadaran, kartu kedua tentang sebuah perlindungan, dan kartu ketiga tentang sebuah intuisi. Ini sebuah aliran energi yang datangnya dari cakra ajna kamu ke cakra sahasrara dan kemudian menuju ke semesta. Seakan-akan kamu ini adalah tower yang bisa memancarkan energi dari semesta tanpa kamu sadari. Dan ini bisa dipelajari nggak sih Kevin? Bisa banget dengan cara bermeditasi, fokus kepada aliran ketujuh cakra kamu. Lalu untuk energi yang selanjutnya, kartunya adalah istirahat, warnanya adalah hijau, letak cakranya ada di cakra jantung. Memang ya untuk minggu ini adalah minggu yang cukup tenang untuk saat kebagian. Kamu tidak akan terpengaruh kepada hal lain, kepada eksternal selain diri kamu, sehingga membuat kamu itu bawaannya tuh minggu ini kok kayaknya enjoy ya. Minggu ini kok kayaknya tuh kayak pengen untuk beristirahat, bersantai-santai saja. Ya, bukan berarti kamu lagi mager atau apa ya saat kebagian. Ini memang mengantarkan diri saat kebagian untuk beristirahat atau tidak terlalu berat, terutama dalam ranah pikiran, pekerjaan secara fisik, dan lain sebagainya. Karena Kevin melihat ya, kamu sebenarnya itu lagi diantarkan oleh semesta kepada hal-hal yang membuat kamu itu nyaman. Untuk melakukan sebuah me time minggu ini tuh cocok banget buat saat kebagian. Apalagi ini Kevin membacanya itu ada di bulannya Cancer ya. Ya kan, benar kan? Bulannya Cancer kan saat ini. Ada di bulannya Cancer. Cancer itu penuh dengan rasa aman, rasa nyaman, dan juga
tentang keluarga. Ya mungkin kamu bisa berkumpul sama keluarga kamu atau cukup di rumah saja sahabat kebahagiaan. Karena ini juga bisa bagian dari healing untuk kamu. Healing itu bukan berarti kamu harus pergi kemana nih jauh nih. Misalkan kamu pergi keluar kota sampai ke ujung jauh, nanti duit kamu habis. Healing itu bisa kita dapatkan di rumah kita. Selagi rumah kita itu nyaman, selagi rumah kita ini adalah hal untuk kita kembali, maka kita kembali di sana, kembali di rumah kita, beristirahat, bertemu dengan keluarga kita, ngobrol-ngobrol aja. Ini adalah bagian dari healing untuk kamu. Karena kami melihat ya, suasana hati kamu untuk minggu ini nih jauh lebih tenang lagi, jauh membuat sahabat kebahagiaan tuh selalu merasa bersyukur dan berkecukupan. Positif sih sahabat kebahagiaan. Kalau berkaitan aura jiwa kamu ini juga bisa mendatangkan sebuah kerejekian ya sahabat kebahagiaan. Karena cakra jantung di sini juga melibatkan tentang perasaan nyaman kamu. Ketika perasaan kamu nyaman, maka rezeki juga akan nyaman datang sama kamu. Tapi ketika perasaan kamu tuh penuh diliputi rasa kecewa, rasa cemas, ini rezeki susah datang. Maka dari itu cobalah untuk lebih bisa membuat diri kamu itu senyaman mungkin. Sehingga aliran kerezekian kamu itu mudah datang untuk sahabat kebahagiaan. Oke, lalu untuk energi yang selanjutnya. Tuh kan bener kan, Kevin tadi bilang hal-hal yang membuat kamu itu tidak nyaman, kecemasan dan lain sebagainya ya. Kartunya di sini tentang sebuah anxiety, tentang sebuah kecemasan. Ternyata yang benar-benar melindungi diri kamu dari perasaan emosional yang mengganjal itu adalah kecemasan. Kemarin-kemarin mungkin kamu sudah terlalu banyak cemas kepada hal-hal yang tak menentu. Cemasin orang tapi ternyata orangnya gitu-gitu aja, nggak memberikan sebuah respon atau respect kepada diri kamu. Dan setelah sahabat kebahagiaan menyadari itu semua, kamu berpikir bahwa ngapain juga aku cemas sama dianya aja kayak gitu. Ya udahlah, lebih baik aku fokus sama diriku sendiri. Artinya kamu sadar, hidup kamu tuh bukan melulu tentang melayani orang lain. Ada seorang filsuf mengatakan bahwa hidup kita akan terasa lebih lama, awet muda, jika kita memberikan untuk diri kita sendiri. Hidup kamu akan terasa pendek jika hidup kamu hanya untuk orang lain. Dalam artian gini sahabat kebahagiaan, satu hari ini atau hari ini kamu sudah memberikan hari ini untuk siapa saja, dan yang paling banyak itu siapa? Dan rata-rata pasti kamu memberikan kepada orang lain, yaitu bekerja sebagai bentuk loyalitas kamu terhadap pekerjaan tersebut. Kamu sudah berusaha banyak untuk orang lain, untuk mencari nafkah, untuk berjuang, dan lain sebagainya demi untuk orang lain, termasuk keluarga. Kamu terlalu memikirkan kekasih hati kamu. Kamu selalu melayani diri dia. Dan kapan terakhir kamu melayani untuk diri kamu sendiri? Jika kamu memiliki pikiran yang sifatnya adalah mandiri atau berkehendak untuk diri sendiri, kamu melakukan apa yang kamu suka. Artinya, kamu menyisakan atau memberikan waktu untuk hidup kamu dan untuk diri kamu. Makanya terkadang ya sahabat kebahagiaan, kita tuh tanpa kita sadari kita pernah ngerasain kayak gini. Kok harinya cepet banget ya, tau-tau tuh hari Senin ya. Ini Kevin sering ngalamin. Kenapa seperti itu? Karena kita hanya mengurusi dan melayani orang lain terus, untuk bekerja dan lain sebagainya. Tapi kita lupa untuk melayani diri kita sendiri, sehingga waktu itu serasa pendek. Tapi kalau misalkan benar-benar menyikapi bahwa diri ini aku pengen menempatkan waktu yang terbaik buat diriku sendiri, terutama dari apa yang aku sukai, dari hobi, dari apa yang menjadi pikiranku aku lakukan, dan dari apa yang ingin aku kerjakan untuk aku. Dan semuanya aku lakukan untuk aku. Kalau kamu memiliki pergerakan seperti itu, maka hari yang kamu rasakan tuh benar-benar sangat lama dan itu berkualitas. Sangat lama bukan menjenuhkan atau membosankan. Bukan menjenuhkan atau membosankan ya sahabat kebahagiaan, tapi kamu benar-benar menikmati hidup ini. Hidup itu sekali. Hidup itu sekali. Maka dari itu, libatkan diri kamu untuk berperan sebagai pemeran utama, terutama di hari ini. Hari ini aku adalah pemeran utama untuk hari-hariku.
Aku berterima kasih kepada diriku, kepada otakku, kepada kakiku, kepada tanganku, atas apa hal yang sudah aku lakukan. Aku menciptakan kebaikan untuk diriku dan untuk jiwaku, sehingga aku merasa tenang, sehingga aku merasa nyaman. Aku selalu bahagia, umurku panjang, dan aku memberikan sebuah cinta kasih untuk diriku, untuk hari ini dan seterusnya. Afirmasi ini akan membuat suatu kebahagiaan, memiliki kebaikan-kebaikan, sehingga banyak hal positif akan masuk ke dalam diri kamu, termasuk di dalam sebuah pencapaian, usaha, bisnis, karir, hubungan dengan seseorang, dan apapun itu juga. Karena ini memang tertujunya itu pada jiwa kita, diri kita. Dan Kevin melihat sih, minggu-minggu ini suatu kebaikan akan mendapatkan hal-hal yang lebih positif lagi sih. Sehingga tidak ada sebuah kecemasan, anxiety. Kartu yang paling kanan ini namanya adalah anxiety ya. Warnanya adalah kuning dan letak cakranya ini ada di cakra manipura atau di solar plexus atau di cakra perut. Tentang sebuah kontrol diri. Lalu bagaimana untuk energi yang selanjutnya? Oke, itu kan bener kan? Sahabat kebahagiaan baca sendiri ya. Kartunya adalah happiness. Kartunya adalah happiness. Bagaimana untuk aura kamu di minggu ini? Kebahagiaan, bahagia, perasaan nyaman. Minggu ini adalah hal yang luar biasa untuk sahabat kebahagiaan untuk bisa merasakan sebuah kebahagiaan. Kamu bisa tersenyum, kamu bisa merasakan rasa syukur yang tak terhingga. Karena ini adalah sebuah kebaikan untuk diri kamu. Nikmati hari kamu, nikmati hidup kamu untuk saat ini dan seterusnya. Dan apa yang Kevin sarankan di sini, ini adalah bagian dari pengembangan diri untuk sahabat kebahagiaan. Agar kamu bisa merasakan segala sesuatu di dunia ini adalah hal yang membahagiakan. Dan aku menerima segala hal positifnya untuk jiwaku yang terdalam. Karena keindahan aura jiwa sahabat kebahagiaan untuk saat ini memang lagi bahagia banget. Kalaupun lagi nggak bahagia, coba pelajari tentang pembelajaran yang Kevin share di sini dari pembacaan kartu tarot, maka niscaya kamu akan bahagia di sini. Dan untuk kartu selanjutnya adalah misteri. Misteri, kamu akan menemukan sebuah jawaban dari misteri kebahagiaan yang selama ini kamu cari. Kebahagiaan memang datangnya dari diri kita, bukan dari orang lain. Dan misteri itu memang sudah terjawabkan. Namun terkadang kamu tidak menyadari akan hal itu karena kamu menutup mata, karena mungkin hari-hari kamu hanya diberikan untuk melayani orang lain saja. Sementara, kapan terakhir kalian untuk melayani diri sendiri? Agar kebahagiaan itu akan selalu datang kepada sahabat kebahagiaan. Oke, ini adalah pembacaan untuk tema kita hari ini. Bacaan ringan-ringan saja sahabat kebahagiaan. Berkaitan itu semua, ada warna apa saja sih yang mungkin bisa membuat pancaran aura kamu jauh lebih indah lagi. Seperti yang Kevin sebutkan ya, yang pertama ini adalah warna putih, warna hitam, putih, hitam, lalu warna ungu, lalu warna hijau, warna kuning, warna orange, dan warna ungu. Warna-warna ini bisa dijadikan sebagai aksesoris atau pakaian atau apapun yang bisa kamu kenakan sebagai simbol agar sahabat kebahagiaan bisa mendapatkan hal yang positif, terutama adalah warna orange. Karena warna orange ini adalah warna favoritnya Kevin ya, orange dan kuning sebagai simbol kebahagiaan, sebagai simbol perasaan yang benar-benar penuh dengan rasa syukur, perasaan yang cukup besar sehingga bisa menampung segala hal yang positif. Kalau diri kita ini ibarat kata penampung ya. Kita menampung segala bentuk energi positif yang cukup besar kepada diri kita, maka kita bisa menerima itu semua. Tapi kalau hati kita tuh terlalu kecil banget ya sahabat kebahagiaan, kita mau menampung kebahagiaan yang banyak itu nggak akan bisa masuk. Maka dari itu, terimalah diri kamu, rasakan diri kamu yang berkelimpahan, maka energi-energi positif kebahagiaan itu akan datang kepada jiwa sahabat kebahagiaan. Dan Kevin doakan mudah-mudahan kalian semua sahabat kebahagiaan selalu berbahagia dan semoga semua makhluk berbahagia. Oke, mungkin seperti itu aja untuk pembacaan kita kali ini. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya.
Mohon maaf jika ada kesan kata yang kurang berkenan dalam pembacaannya. Ambil positifnya saja, buang sisi negatifnya. Kevin tunggu kalian di video-video berikutnya. Sampai jumpa. Bye-bye. Matai Masyo.